kembali di dalam fawaid tafsir Al-Quran Al-Azim di dalam suratul Baqarah 196. Tafadhal. Yaqulu al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah azza wa jalla. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Adapun jika kalian terkepung, terhalang musuh atau karena sakit tidak bisa menyempurnakan haji dan umrah yang sudah dimulaikan, famastaysara minal hadi, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Sembelihlah korban yang mudah didapat. Taib. Ini potongan yang kita ambil dulu. Dari potongan yang pertama ayat ini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-amru bi itmamil hajji wal umrah. Perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah kalau sudah masuk di dalamnya. Kalau sudah masuk, sempurnakan. Ya, kalau sudah daftar ya jangan ditunda-tunda. Langsung berangkat. Kalau memang sudah tiba panggilan, berangkat. Karena kita ini ya sekarang susah mau berangkat haji, susah juga mau berangkat umrah. Nah, kalau sudah tiba panggilannya, jangan ditunda, segera berangkat. Maka Nabi SAW bersabda, ta'ajjalu ilal hajj, segeralah melaksanakan haji itu. Fala'alla ya'ridu li ahadikum 'aridun, karena jangan-jangan nanti ada penghalang. Ini yang sahih dari Nabi SAW. Ta'ajjalu ilal hajji, segeralah melaksanakan ibadah haji. Fala'alla ya'ridu li ahadikum 'aridun, karena jangan-jangan nanti ada penghalang. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man wajada sa'atan aw man kana lahu sa'ah falam yahuj, siapa yang ada kelapangan rizki, waktu, kesehatan, lantas dia tidak berhaji, fal an yamut yahudiyan aw nasraniyan, silahkan pilih mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Ini ucapan yang sahih dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Nah, al-amru bi itmamil hajj wal umrah, ketika sudah masuk haji dan umrah maka sempurnakan. Jangan ditunda-tunda, jangan diundur lagi. Lamma dzakara ta'ala ahkam as-siyam, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan hukum puasa, wa atafa bi dzikril jihad, kemudian diiringi dengan menyebutkan apa? Jihad. Syara'a fi bayanil manasik, kemudian Allah Azza wa Jalla memulai menjelaskan tentang manasik. Dan tepat juga kita sekarang sudah masuk bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, tanggal 23 kalau salah. Ya, maka semakin dekat ya ibadah haji tersebut. Kabar 60.000 jamaah haji tahun ini, tapi khusus dari Arab Saudi saja. Ya. Tidak bisa luar karena keadaan semakin parah corona ini. Maka tidak ada jalan kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Fa'amara bi'itmamil haji wal umrah, diperintahlah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Wa zahirus siyaq, yang nampak dari ayat ini para jamaah, ikmalu af'alihima ba'da syuru'i fihima. Kalau sudah masuk, sempurnakan, jangan mundur. Ya, kalau sudah mulai masuk ibadah haji dan umrah, jangan mundur, jangan dihentikan. Walihadza qala, oleh karena itu Allah menyebutkan setelah ayat itu, fa in uhsirtum. Nah, ternyata ini kalian terhalang, ini bukan kemauan kita. Penghalang itu banyak. Ya, bisa sakit di tengah jalan, sakit. Bisa juga apa? Kendaraan mogok, macet. Bisa juga apa? Sekarang ini ya, dan ada jamaah umrah yang dahulu sudah di Madinah mau berangkat dari miqat, ternyata Mekah tuh tutup, corona, virus. Ini namanya semuanya penghalang di luar kemampuan siapa? Manusia. Tapi untuk kita menghalangi diri kita padahal sudah mulai, tidak boleh. Tapi di luar kemampuan kita, fa in uhsirtum ay sudittum 'anil wusuli ilal bait. Apabila kalian terhalang untuk sampai ke al-bait al-haram, wa muni'tum min itmamiha, dan kalian dihalangi untuk menyempurnakan ibadah kalian, barulah nanti akan datang cara untuk tahallul. Yang mana orang umrah, orang haji, terutama tamattu, selesai dia tawaf sa'i, sudah apa? Tahallul. Sekarang sudah berangkat dari miqat, tiba-tiba di tengah jalan terhalang. Ini nama uhsirtum famastaysara minal hadi. Jalan keluarnya, sembelihlah hewan yang mudah bagi kalian sebagai dam. Ini namanya apa? Dam, menutup kekurangan. Jadi sembelihan untuk menutup kekurangan. Dan di sini namanya damul ihsar. Apa namanya? Damul ihsar. Jadi ad-dima, darah yang ditumpahkan waktu umrah maupun haji itu ada beberapa. Satu, damut tamattu'. Ini untuk yang haji tamattu'. Yang kedua namanya damul qiran. Ini yang haji qiran, dia harus bawa dari rumah hewannya. Yang ketiga, inilah dia damul ihsar. Ya, sembelihan karena terhalang menyempurnakan ibadah haji maupun umrah. Kemudian yang berikutnya, ya, yaitu dikatakan al-fidyah. Namanya apa? Al-fidyah. Ya, apa? Karena melakukan pelanggaran. Taib. Walihada ittafaqa al-ulama'u ala anna asy-syuru'a fil hajj wal umrati mulzimun. Oleh karena itu sepakat para ulama, ya, asy-syuru' fil hajj wal umrah mulzim. Memulai masuk dalam ibadah haji dan umrah itu adalah harus. Wa qala Makhul Syami berkata itmamuha. Apa arti menyempurnakannya? Insya'uha jami'an minal miqat. Memulai pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu mulai dari miqat. Baik, Put. Berapa jumlah miqat? Ada 5. Dzatu irqin, yalamlam, qarnul manazil, kemudian Dzul Hulaifah, kemudian al-juhfah. Ini dia al-miqat. Baik, Dzul Hulaifah untuk orang Madinah. Kemudian dan yang lewat dari Madinah,
Qarnul Manazil ini untuk orang Najd. Dzul Yalamlam ini untuk orang Yaman. Kemudian Al-Juhfah untuk orang Syam. Kemudian Dzatu Irqin untuk orang Irak. Nabi SAW katakan dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Setiap miqat itu untuk yang ditetapkan oleh Nabi SAW dan siapapun yang melewatinya yang bukan penduduknya. Dzulhulaifah Nah, siapapun yang datang ke Madinah dari sana dia berangkat, maka mulai dari Dzulhulaifah. Yalamlam untuk orang Yaman, siapapun lewat dari sana, termasuk kita dari Indonesia, maka dia ihram dari sana. Baik. Waqala Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani berkata, qala akhbarana Ma'mar, telah memberitakan kepada kami Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, Ani Az-Zuhri dari Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Beliau berkata, balaghana, telah sampai kepada kami, anna Umar qala fi qaulillah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan tentang firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Min tamamiha, mana bentuk kesempurnaan haji dan umrah? An tufrida kulla wahidin minhuma minal akhar, engkau masing-masingkan pelaksanaan haji dan masing-masingkan pelaksanaan umrah. An ta'tamir fi ghairi ashhuril hajj, engkau umrah selain dari bulan haji. Namun was sahih, kita katakan lebih afdal, lebih utama itu adalah haji tamat digabung. Karena memang Jabir radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana dalam Sahih Muslim, dahulu kami sebelum Islam kami tidak tahu bolehnya umrah di bulan haji. Kami tidak tahu bolehnya umrah di bulan haji. Jadi sahabat nggak tahu. Taunya hanya haji saja. Maka yang paling afdal haji tamattu', umrah sekaligus haji. Baik. Inna Allah Ta'ala yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan yang sudah diketahui. Maka ada berapa bulan haji? Haji Hasan, Mami Noar, 3. Barakallahu fiik. Nah, ini yang dinamakan miqat zamani. Kalau tadi yang 5 namanya miqat makani. Miqat zamani waktu haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Perhatikan ini. Meskipun kita belum haji, jangan mengatakanlah di teman yang lalu haji ini. Orang Islam itu harus tahu semuanya ilmunya. Karena apa? Ilmu dulu baru beramal. Baik. Kemudian As-Suddi rahimahullah berkata tentang ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, ay aqimul hajja wal umrah. Tegakkan, laksanakan haji dan umrah. Kemudian Qatadah berkata dari Zurarah, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, al-hajju Arafah wal umratu tawaf. Haji itu intinya pada wukuf di Arafah dan umrah itu intinya pada tawaf. Maka oleh karena itu telah Sahih Ibnu Abbas menamakan umrah itu haji kecil. Umrah itu apa? Haji kecil. Kalau yang bisa wukuf namanya haji besar. Jadi ada haji akbar, ada haji asghar. Yang umrah haji asghar. Yang bisa wukuf haji akbar. Tidak ada syaratnya haji akbar itu wukufnya hari Jumat. Seperti pendapat kita yang sering kita dengar di Indonesia ini. Tahun ini haji akbar katanya. Ya, kenapa? Karena wukuf hari itu tidak benar. Ya, karena ayat Yaumul Hajjil Akbar itu turun waktu Nabi berada di Mina. Ya, jadi siapapun yang dapat wukuf di Arafah, hajinya haji apa? Haji akbar. Ya. Nah, mau kemana? Mau umrah. Oh, dia mau pergi haji asghar. Mau kemana? Oh, ini kan kita mau haji nih. Tahun ini kita bisa berangkat haji. Berarti apa? Haji akbar. Nah, kita harus robah ini pemikiran nih para jemaah.
Ya, dia mau kemana? Dia mau berangkat haji asghar. Dia mau kemana nih? Oh ini dia mau haji akbar. Baik. Demikian diriwayatkan dari Al-A'mash dari Ibrahim dari Alqamah tentang ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Qala hiya qira'atu Abdullah wa atimul hajja wal umrata ilal bait. La yujawizu bil umratil bait. Umrah itu enggak lebih dari Ka'bah. Tawaf sa'i. Kalau haji akbar, tawaf sa'i ukuf melontar. Ibrahim berkata, aku sebutkan hal itu kepada Sa'id bin Jubair. Qala, beliau menjawab, kadzalik. Demikian juga diucapkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Sufyan berkata dari Al-A'mash dari Ibrahim dari Alqamah, dia berkata, qala wa aqimul hajja wal umrata ilal bait. Ini ada qiraah para jamaah, ada bacaan lain ayat ini. Jadi tidak mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, tetapi apa bacaannya? Wa aqimul hajja wal umrata ilal bait. Nah, qiraah mutawatirah itulah yang kita baca sekarang ini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian perhatikan ada kalimat lillah. Al-Imam Ibnu Jarir, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ya, dikhususkan lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Karena dulu orang-orang Arab kalau dia berhaji, ya, tujuannya haji itu untuk kumpul-kumpul, untuk menampakkan diri. Ya. Demikian juga apa? Untuk saling menggairahkan. Ya. Hadir di pasar, kumpul di pasar. Nah, tentu perkumpulan mereka berhaji itu laisa lillah, bukan karena Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lillahi fihi ta'ah, tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah perintahkan haji dan umrah itu harus karena siapa? Karena Allah. Maka di sini pentingnya apa? Haji dan umrah ini sudah biaya besar, tenaga pun harus besar, harus benar-benar ikhlas. Jangan cari nama. Saya kira demikian para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan ada pertanyaan. Jadi maksudnya begini, Abu Sayyab ini mengatakan umrah belum tapi langsung haji. Terus? Nah, bagaimana hukumnya? Boleh Abu. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah niat mereka haji tahun ini tapi tidak jadi berangkat karena adanya wabah dicatat sebagai kebaikan? Insya Allah dicatat menjadi kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum sholat sunnah mutlak ketika hari Jumat setelah azan pertama apa boleh? Enggak ada kalau tidak dari awal. Ya. Kecuali kalau dia memang baru datang. Tapi kalau menyengaja mulai dari sana, dia ini akan menyerupai orang yang berbuat bid'ah nanti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Orang yang umrah ya, tidak mesti dia itu ke Masjid Nabawi. Demikian juga orang haji tidak mesti ke Masjid Nabawi. Jadi ya, kalau dia sudah tawaf, sa'i, maka sudah sah dikatakan dia itu mendapatkan ibadah apa? Ibadah umrah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertama, ya, orang yang tidak bisa berangkat melaksanakan orang yang haji sering dipanggil menggunakan nama haji. Insya Allah ini tidak ada masalah. Yang penting jangan dicari panggilan tersebut. Kalau itu dicari ya berbahaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kemudian
Bolehkah menjawab azan tanpa dilapazkan dengan keras dalam hati? Kalau dalam hati bukan menjawab namanya. Karena Nabi SAW, "Idza sami'tumul muadzin faqulu." Apabila kalian mendengar tukang azan, katakanlah. Disuruh apa? Katakanlah, ucapkanlah. Ya. Disuruh apa? Mengucapkan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Pembatal haji ketika sedang berhaji jima'. Maka di sini hajinya batal tetapi harus disempurnakan. Tidak boleh dia langsung pulang. Dan dia wajib mengganti tahun depan dan wajib menyembelih unta. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apakah boleh orang menyolatkan jenazah jamaahnya lebih dari 3 baris? Boleh, tidak ada masalah. Itu minimal berapa baris? 3. Hukumnya kalau kita jual beli barang online yang untungnya dari tangan ke tangan, kita katakan jual beli online hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian apa perbedaan haji dan umrah? Yaitu bedanya tadi. Umrah hanya tawaf, sa'i, selesai. Adapun kalau haji, tawaf, sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membayar fidyah kepada tetangga atau keluarga sekitar? Karena orang miskin sekitar kita sangat minim. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau di masjid sholat suka pindah-pindah tempat, sunat sama wajib, kita katakan untuk menghindari, untuk menyatukan antara wajib dengan sunnah, memang Nabi SAW perintahkan untuk apa? Untuk pindah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ibu meninggal, apakah Anda harus menarik ongkos hajinya untuk membayarkan hutangnya? Kalau memang tidak ada uang untuk membayarkan utang kecuali itu, maka boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Pertama, kita katakan ketika imam sir, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau surah mau baca itu akan lebih sempurna. Andai kata tidak baca, ini tidak berpengaruh terhadap sah dan tidaknya salat. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bacaan. Ya. Ketika imam salat ada kekurangan dalam bacaannya, maka kita katakan Nabi SAW bersabda, imam itu memimpin kalian salat. Kalau dia benar dia dapat pahala, kalian dapat pahala. Kalau dia salah, kalian mendapat pahala, dia mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada seorang membaca surat An-Naba, kemudian setiap ayat dijawab dengan takbir. Ini tidak ada dalilnya. Ini berbuat bid'ah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya diundang untuk memandu dalam acara pengajian 4 bulan hamil. Boleh apa menolak? Wajib menolak. Kenapa? Ini perbuatan bid'ah di dalam agama. Tidak ada acara untuk yang hamil itu para jemaah. Yang hamil itu nunggu lahir saja. Ya. Kalau buat acara 7 bulanan, tidak ada ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah umrah di 3 bulan haji tersebut? Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berapa lama kita di Mekah baru dikatakan mukim? Dan bolehkah umrah berkali-kali? Ya tergantung niatnya sekarang mau mukim apa tidak. Ya. Karena ada orang di Mekah menunggu waktu, maka dia bukan dikatakan mukim. Tapi kalau menetap, saya kontrak 2 tahun berarti mukim sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan umrah berkali-kali itu tidak ada dalam Islam. Artinya dalam satu perjalanan berkali-kali umrah. Dalam satu perjalanan 1 umrah saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kapan baca surat Al-Kafirun? Ya. Surat Al-Kafirun dan Qul Huwallah sudah kita sebutkan. Ini dibaca salat
salat qabliyah fajar atau sunnah fajar, kemudian salat ba'diyah maghrib, kemudian salat sunnah tawaf. Wallahu taala ala wa alam. Bacaan imam Fatihah kurang baik makhrajnya. Bolehkah dibaca semula atau abaikan saja teruskan salat? Kita katakan ya, kalau kita mau baca silahkan baca, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Orang tua kita yang meyakini bahwa kerja di pramugari haji dan umrah itu baik untuk adik yang perempuan dan tidak haram hukumnya. Namanya perempuan safar tanpa mahram ini sudah tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Banyak ihram sebelum mikot, enggak ada masalah pasang ihramnya boleh. Tapi niat haji umrahnya atau memulai ibadah haji umrah harus dari miqat. Wallahu taala ala wa alam.